siapa presidennya? Ya. Anies. Ya. Siapa wali kotanya? Haji Rahman. Haji Rahman. Apa partainya? Nasdem. Gubernurnya? Dan Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, malam hari ini sengaja saya mengundang salah seorang kandidat calon wali kota Jambi, yaitu Pak Haji Rahman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah podcast kami yang kedua dan malam ini mudah-mudahan isinya daging semua ini. Iya. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan tentu saja Pak Haji Abdurrahman atau Haji Rahman ini yang lebih populer di Har, ya Har, singkatannya Har. Ya. Senang baju Har. Ini karena nyalon wali kota jadi Har. Sebelumnya Dak. Saudara, Pak Haji Rahman ini sudah menjadi trending sekarang, sudah makin populer, dan kabar-kabarnya sudah mulai menyalip calon kandidat lain dalam sisi popularitas dan simpati masyarakat. Nah, kita ingin tanya ini, apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Mudah-mudahan Pak Haji ini bisa bongkar rahasianya ini, sehingga begitu cepat ini, dan perkembangannya sangat masif. Apa sebenarnya yang sudah dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada malam hari ini saya dapat berkunjung di studio Bang Dori by Interview. Alhamdulillah, ini untuk ikan kali ya Bang ya. Iya. Nah, dari pertanyaan itu saya bisa sampaikan sedikit. Ya. Kalau tadi Abang mengatakan bahwa hasil survei saya makin melonjak. Dan itu harus diakui. Alhamdulillah. Kalau memang itu kenyataannya, alhamdulillah, berarti apa yang saya lakukan selama ini berbuah hasil positif dan mendapat respon baik dari masyarakat Kota Jambi. Alhamdulillah, dan saya bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat Kota Jambi bisa menerima saya untuk maju jadi wali kota 2024. Ya, ini kan pemilihan masih lama nih Bang Haji ya. 2024 akhir. 2024 bulan September. Ya, artinya walaupun dalam hitungan waktunya masih 2 tahun lagi lah. Tetapi melihat kesibukannya mesti harus lebih insentif lagi sekarang, lebih agresif lagi. Pak Haji selaku ketua Bapilu DPW Nasdem. Nah, selain sibuk tentu saja mempersiapkan menghadapi pemilu ini untuk partainya, seperti apa cara membagi waktu sementara juga harus mensosialisasikan diri sebagai calon wali kota? Tugas beratnya partai kan juga harus jalan ini, karena Bapilu itu ujung tombaknya sebuah partai. Betul. Apalagi memang Nasdem punya target yang besar, sekaligus harus memenangkan calon presidennya, dan di Jambi juga harus menang tentunya. Jadi saya di Nasdem itu sebagai ketua Bapilu. Tahu bahwa kita ketua Bapilu itu tugas utamanya adalah bagaimana menang dalam pemilihan umum. Kita tahu nanti di tahun 2024 Februari kita akan melakukan pemilu. Di situ ada 2 agenda. Satu, Pilcaleg Pilpres di bulan Februari, dan di bulan September itu ada Pilkada serentak Indonesia. Sebagai ketua Bapilu, saya kan harus menjadi ujung tombak. Nah, ini memang berat beban bagi saya, tapi alhamdulillah waktu itu bisa saya atur. Kapan saatnya saya sebagai ketua Bapilu, tugasnya pokoknya apa, dan itu pun sampai untuk konsolidasi untuk semua anggota itu saya tetap lakukan. Dan untuk sebagai pribadi saya maju jadi wali kota 2024 itu tiap hari saya lakukan terus. Dan target itu besar saya dengar dari ketua DPW. Besar. Bagaimana Nasdem bisa unggul di Jambi ini? Dengan kondisi Nasdem sekarang tidak baik-baik amat gitu. Ya kan gitu. Di provinsi ada berapa kursi? Kalau sekarang kita tahu bahwa di kursi DPR itu cuma DPR provinsi ada 2. Kota 5. Jadi target kami di Nasdem itu sendiri itu menjadi pemenang pemilu 2024.
di provinsi. Wah, besar itu targetnya. Bukan provinsi saja, tapi hampir ini dari rapat kemarin itu hampir untuk semua DPD kita harus mendapat unsur pembinaan. Iya. Nah, itu kan cita-cita kami dan ini harus kami wujudkan. Iya. Nah, jadi kami insya Allah bisa jadi partai pemenang di provinsi maupun di semua 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Ya, artinya untuk mengalahkan lawan yang tidak ringan sebenarnya. Ya. Sebagai pemenang pemilu lalu, PDIP dan partai-partai lain juga sedang mempertahankan diri tentunya kan. Ya. Apa kiat-kiat Nasdem ini supaya bisa menang khususnya di Jambi ini? Apa strateginya yang bisa dibocorkan dulu malam ini? Jadi sebetulnya ini bukan strategi. Iya. Ini seleksi alam. Oh gitu. Ya, dengan kepemimpinan DPW Pak Pasa, itu nama Nasdem ini terangkat. Oke. Mungkin dari cara kerja beliau, prestasi beliau, memimpin kota, dan ini mau tidak mau mengangkat nama Nasdem di Jambi. Dan itu terbukti bahwa sampai hari ini itu untuk calon legislatif maupun provinsi, apakah kabupaten kota itu dapil-dapil itu terisi sampai 150 sampai 200% yang ikut mendaftar. Oh, berarti banyak. Kalau pamannya jatahnya pendaftaran sudah berlangsung ya? Sudah berlangsung. Sudah berlangsung ini. Ada proses seleksi. Sudah mulai. Sudah mulai seleksi dan ini seumpamanya satu dapil itu terisi hanya 10 kursi, ini sudah yang ada sampai daftar 25 kursi, 25 orang. 25 orang untuk satu dapil. Untuk satu dapil. Nah, ada yang 20, pokoknya 150 sampai 250% itu sudah terisi. Ini batas waktu masih ada lagi sampai Februari ini. Iya. Nah, itu kelihatan bahwa Nasdem sekarang ini sedang disenangi, dicari. Apalagi kami rasakan efek Anies itu sangat kami rasakan. Iya. Oke, sebelum kita bicara lebih jauh tentang Pak Anies Baswedan sebagai capres kita, saya dengar Nasdem khususnya di Jambi terhadap siapapun calon kepala daerah yang nanti akan diusung oleh Nasdem harus mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dulu. Apa betul itu? Benar. Betul ya? Itu benar sekali dan itu sudah menjadi suatu strategi dan kewajiban bahwa DPP apalagi DPW itu sudah memerintahkan dan menginstruksikan siapa yang mau maju jadi calon gubernur, calon wali kota, calon bupati harus maju legislatif. Karena kita tahu bahwa menangnya partai itu bukan siapa yang menang dari wali kota, siapa menang dari gubernur, itu siapa yang memperoleh kursi yang banyak. Berarti harus rebut kursi dulu. Harus rebut kursi dulu. Kita rebut kursi dulu, baru kita cerita. Andai nanti, nih berandai-andai, Pak Haji nyalon ini, nyalon wali kota juga, nyalon anggota legislatif dulu. Ternyata tidak terpilih jadi anggota legislatif. Apa boleh nanti nyalon wali kota? Boleh. Oh tetap gitu ya? Boleh. Oh jadi bukan parameternya ini ya? Bukan ukurannya ya? Bukan. Oh ternyata caleg aja tidak terpilih. Bagaimana mau nyalon wali kota atau nyalon bupati? Oh tidak begitu? Tidak begitu. Berarti isi dulu kursi. Syukur-syukur dapat. Nanti Pak Haji jadi wali kota, kursinya bisa diisi oleh yang lain. Wah hebat. Jadi di dunia politik ini ada yang maju pilcaleg dia tidak lulus, di pilkada dia menang. Oh gitu, ada banyak. Itu kan? Ya karena beda memang. Beda memang itu. Kalau tidak selalu berbanding lurus antara calon legislatif dan kepala daerah. Ketokohan. Kalau pilkada itu kita sudah berbicara masalah masalah figur. Kalau caleg itu kan bayangkan satu caleg itu satu partai aja bisa mengusungkan 10 nama. Satu dapil. Kalau besok ada 18 partai, berarti satu caleg itu 180 orang. Banyak. Kompetisinya. Itu kan jelas beda itu. Bagaimana nanti kalau istilah orang politik itu
Kalau pilih caleg itu tawuran. Iya. Kan tawuran. Apa itu? Istilahnya tawuran. Tawuran. Kalau pilkada itu tinju. Face to face. Iya. Jadi beda itu. Jadi memang itulah yang diinstruksikan oleh Ketua DPP. Nanti itu bagian dari strategi Nasdem juga. Karena Nasdem di tahun ini, di tahun 2024 itu harus menjadi, kalau target provinsi itu harus jadi pemenang. Oke. Nasional itu minimal ranking 2. Iya. Bicara kualitas ada sumber daya manusia. Ya mohon maaf, banyak juga calon-calon anggota legislatif kita bahkan yang sudah menjadi anggota dewan. Banyak yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Barangkali mungkin diawali dengan proses seleksi yang kurang ketat, ya kan? Maka terpilihlah calon-calon atau anggota dewan yang tidak berkualitas dalam tanda kutip. Nah, bagaimana Nasdem menyiapkan sumber daya manusianya ini agar nanti ketika duduk mereka benar-benar memang dari sisi intelektualitas, dari sisi apapun track record itu bisa terseleksi dengan sendirinya. Apakah dalam proses itu juga bagian dari ketentuan itu yang harus diindikan? Itu jelas. Jadi di Nasdem itu sendiri itu sudah ada mekanisme yang harus dilewati. Kita sudah membentuk pansel, kita seleksi, mulai dari tingkat DPD, DPW, dan DPP. Nah, jadi tidak semerta-merta langsung daftar, Anda bisa langsung maju, enggak. Kalau mantan napi koruptor, ada tidak? Boleh tidak menyalon di Nasdem? Kan tidak dilarang sekarang. Iya, kalau memang itu Nasdem menganggap itu memang masih ada dicintai masyarakat, itu ya boleh-boleh saja. Tapi kan harus ada beberapa tahap-tahap yang dilewatinya. Tapi sampai hari ini tidak ada yang mendaftar. Sampai sekarang belum ada. Kalau partai lain kan ada itu. Kalau kami sampai sekarang belum. Walaupun undang-undang tidak melarang. Ya. Jadi yang penting hak politiknya tidak dicabut, dia boleh mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif. Terus pendidikan bagaimana, Pak? Kalau pendidikan, walaupun minimal SLTA tapi harus sarjana atau bagaimana? Nah, kita pendidikan SLTA. Kalau dia sarjana kan lebih bagus. Berarti SDM-nya lebih bagus. Ya, jadi kita melihat bermacam-macam kan, ada bermacam-macam yang kita nilai. Pertama mungkin ketokohan. Mereka disenangi masyarakat atau enggak. Terus visi misi mereka untuk jadi DPR itu apa? Itu jelas. Nah, kalau visi misi mereka untuk duduk di DPR itu bisa membangun Jambi atau kota Jambi, ya harus kita terima. Mereka kan ada nanti itu seleksi pansel, ada wawancara, ada tes ini, tes itu, dan terakhir keputusan itu dirangkum, kita serahkan ke DPW dan ke DPP. Baik Pak Haji, semua partai pasti bercita-cita besar. Terkadang ya pada akhirnya masyarakat juga lah yang menentukan, menilai. Seperti apa rencana besar Nasdem di Jambi ini ke depannya? Kalau yang saat ini tengah dinahodai oleh orang-orang besar, Pak Pasa, Pak Haji gitu kan, dan yang lain-lain. Saya berharap Partai Nasdem ini akan menjadi partai yang terbesar di Jambi. Karena dengan kepemimpinan Pak Fasa itu memang jauh perubahannya dapat kita saksikan sendiri. Ya, mulai dari semua kabupaten itu kayak kalau orang bilang tuh lagi harum-harumnya Nasdem. Apalagi dengan Nasdem sekarang ini mengusung Bapak Anies Baswedan menjadi presiden. Itu efek Anies ini menambah energi baru ya. Ditambah, itu kami rasakan sendiri di Nasdem itu. Oke, menyinggung Pak Anies Baswedan ini sudah tersinggung duluan. Bagaimana respon masyarakat Jambi, terutama yang sudah diterima informasinya oleh Nasdem terhadap Pak Anies ini sebagai capres? Jadi yang katanya sudah mau berpasangan dengan AHY, saya bicara belum bicara sampai ke situ. Sekarang kita bicara masalah Anies. Anies ini mengapa disenangi oleh kita bicara Komisi Jambi dulu ya.
mengapa Anies disenangi oleh masyarakat Jambi? Karena kami DPW Nasdem Jambi itu meminta itu dari bawah, bukan kami yang mengusulkan. Jadi semua DPD yang ada di kabupaten, mereka tanya ke tokoh-tokoh masyarakat di situ. Ini kami Nasdem mau mengusulkan presiden nih. Nanti pada waktu rakernas, tolong siapa yang pingin diusulkan. Jadi itu dari 11 kabupaten itu nomor 1 semuanya Anies. Berarti sebelum DPP mendeklarasikan kemarin, berarti lebih dahulu dari DPD. Para DPD dulu. DPD mengusulkan ke DPW. Dan kami jaring dari situ informasinya. Dan kami Jambi mengusulkan. Makanya kami tidak susah lagi, karena memang itu sudah minta dari masyarakat bawah yang minta Anies. Gitu ya? Iya. Artinya siapapun wakilnya nanti tetap optimis. Insya Allah tetap optimis. Gitu ya. Nah, seperti apa kerja Nasdem sekarang yang sudah dilakukan? Atau persiapan selain menghadapi pemilu legislatif, tentu pilkada. Nah, untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden. Nah, itu jelas ada instruksi dari DPP bahwa siapa yang mau mencalonkan bakal caleg mau dari Nasdem itu di baleho spanduk itu harus menempelkan atau memajang sekali merangkul dayu. Memajang foto Anies. Iya. Itu di bawahnya presiden 2024. Itu salah satu untuk kita menyampaikan ke masyarakat. Nah, itulah perintah dari DPP ke kami. Siapapun yang mau bakal caleg membuat spanduk baleho itu diharuskan membuat foto Pak Anies. Gitu ya. Terhadap mereka yang barangkali bukan simpatisan Nasdem, apakah ini tidak berefek terhadap Pak Anies sendiri di Jambi? Misalnya saya nih, saya pribadi misalnya tidak suka dengan Nasdem, tapi ini dicalonkan oleh Nasdem Anies. Nah, bagaimana cara Nasdem meyakinkan itu? Ya, sekarang ini orang yang tidak suka dengan Nasdem, ini kan bicara politik identitas, ini kan macam-macam perkembangannya kan. Kalau yang kami rasakan ini di Nasdem Jambi sekarang ini, sewaktu Nasdem mencalonkan Anies, ternyata orang itu pada awalnya tidak simpati dengan Nasdem, dengan mencalonkan Anies, mereka mau bergabung dengan Nasdem. Itulah efeknya Anies itu sangat besar kami rasakan. Anies efek. Anies efek. Nah, sekarang bicara persiapan. Sekaligus sebagai ketua Bapilu ini pasti juga punya tanggung jawab akan hal itu. Seperti apa persiapan ke depan? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita tahu membentuk tim sampai ke daerah atau bagaimana? Iya, kita jelas bahwa kemarin tanggal 11 bulan 11 itu ulang tahunnya Nasdem. Nah, jadi kita berharap bahwa ke daerah-daerah itu tersampaikan bahwa Anies ini adalah calon dari Nasdem sehingga bisa naik. Dan beberapa event itu kita selalu membuat foto-foto Anies. Dan alhamdulillah sekarang yang masuk ke kantor saya DPW Nasdem itu sangat banyak komunitas-komunitas yang menamakan Anies itu. Yang bahkan sekarang sudah ada tertentu itu yang sudah dikukuhkan oleh pusat. Apa namanya itu ada? Banyak. Ada Kompas, terus kan, apa lagi itu? Sahabat Anies. Nah, itu banyak itu. Itu dari pusat yang langsung membuat perwakilan daerah dan daerah sendiri yang membuat forum komunitas Anies itu banyak sekali. Itu udah puluhan. Yang ketua Pak Haji Hermanto apa itu? Ada juga itu kan? Ada banyak. Dan itu nampaknya sudah mulai berkembang. Iya banyak. Makanya kalau insya Allah kalau untuk Jambi lah, saya rasa sebagian besar masyarakat Jambi insya Allah akan memilih Anies. Oke Pak Haji, saya masih tergelitik untuk nanya Pak Haji soal calon wali kota ini dulu. Pak Haji kan makin populer ya, makin dikenal dan makin luas. Kalau boleh tahu yang mau dibuat ke depan itu apa Pak Haji? Untuk kota ini, apa yang masih kurang? Saya rasa Pak Haji harus berani loh kritik Pak Pasar. Walaupun mungkin beliau sudah cukup baik ya, tapi pasti ada kekurangan yang mesti harus
tambah atau diperbaiki? Jadi selama Banjirkah, persoalan banjirkah misalnya? Jadi memang selama ini itu yang dikerjakan Pak Pasa tuh sudah banyak. Ya. Tapi mungkin dia punya target, umpamanya ada 1000 kegiatan. Mungkin dengan 10 tahun ini baru tersana 90%. Ya. Tugas saya lah yang untuk melanjutkan kekurangan-kekurangan 10% ini. Untuk melanjutkan apa yang setelah diprogramkan oleh Pak Pasa, itu kan kita lanjutkan. Ya, selain memenuhi atau menutupi kekurangan tadi, kalau dipersentasikan kan hanya 10% itu. Sedikit lah. Nah, 90%-nya mau bikin apa? Apa yang mesti harus dilakukan buat Jambi? Karena mengingat begini Pak Haji, Jambi ini kan kota yang tidak terlalu besar, tetapi kepadatan sudah nampak luar biasa. Belum lagi crowded-nya masalah angkutan tambang ini gitu kan. Nah, barangkali seorang figur calon wali kota baru ini yang lebih smart ya, dan memang lebih paham tentang situasi kota Jambi, bagaimana ini, apa yang akan dibuat ini ke depan. Jadi kepadatan, kemacetan akan terjadi. Ya. Jadi yang jelas kita mulai mengarah ke cerita calon wali kota ya. Kita tinggalkan dulu masalah capres, masalah pemilu. Ini makin enak nampaknya diskusi ini ya. Jadi kalau kita bicara kemacetan, saya rasa di kota ini tidak ada kemacetan. Yang hanya orang berbicara kemacetan batubara. Dan di kota itu hanya lingkar selatan ya. Ya, dirasakan. Untuk daerah lain tapi itu tetap dalam kota. Itu dalam kota. Dan pernah masuk dalam kota. Ya, pernah masuk dalam kota. Tentu masalah batubara ini kan tidak hanya wewenang kota. Ini sudah bicara wewenang provinsi. Apa mungkin juga menjadi isu nasional. Nah, maksud saya bagaimana cara mengantisipasi itu. Barangkali mungkin Pak Haji akan membuat jalur alternatif, gitu kan, menghindari kemacetan segala macam, seperti yang dilakukan Pak Anies di DKI. Ada rencana-rencana besar, misalnya di daerah Mayang mau bikin flyover gitu. Kalau di daerah Mayang itu flyover itu kan sudah programnya provinsi. Jadi kita tahu bahwa sudah 3 gubernur belum juga terlaksana. Kan harus ada sinergi. Tempo hari gagal dilakukan provinsi, salah satunya pembebasan lahan yang belum bisa dilakukan oleh kota kan gitu. Nah, dan mungkin di masa Pak Haji nanti kita anggap ini, kita doakan Pak Haji menang lah ini, jadi wali kota ini. Mudah-mudahan kalau saya diridho Allah Subhanahu wa taala jadi wali kota 2024, program jalan layang itu insya Allah akan saya prioritaskan. Karena saya lihat itu, apalagi nanti mall yang Jambi Business Center itu sudah DBC itu jadi itu makin parah itu. Jadi salah satu alternatifnya memang flyover itu bikin dan akan bersinergi dengan pemerintah provinsi. Memang kita harus berani. Kalau kita selama ini mungkin sinerginya kurang. Bukan kurang, agak sedikit terhambat atau bagaimana? Mungkin program itu belum tersana. Belum tersana aja provinsi kan. Belum tersana provinsi. Insya Allah dengan Pak Gubernur sekarang mungkin bisa sinergi dengan untuk wali kota ke depan untuk membangun ini. Supaya jangan sampai terjadi kemacetan. Oke Pak Haji, jadi bicara antisipasi kemacetan lalu lintas untuk kota Jambi ke depan, saya bisa saja berasumsi seperti itu sebagai sama-sama warga kota Jambi. Dan ini tidak terlepas juga kita mempersoalkan angkutan batubara di Jambi. Walaupun domain ini domain provinsi, tapi kota akan menjadi imbasnya juga, gitu kan. Nah, kita tahu bahwa sumber tambang batubara ini kan masih cukup banyak di Jambi. Dan pemegang IUP itu ratusan, dan itu belum semuanya dikelola. Sekarang kan karena permintaan ekspor tinggi, maka berduyun-duyunlah pemilik IUP ini untuk menambang. Dari kuota 40 juta ton per tahun, sekarang baru 10 juta ton yang terpenuhi. Berarti ada 4.000 ton lagi. Juta ton enggak? Nah, kreditnya itu sudah seperti ini gitu. Sementara pemerintah
bagaimana bisa mengamankan investasi yang ada di daerahnya. Ini kewajiban juga yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Apalagi ini memang salah satu sumber penghasilan yang cukup besar bagi pemerintah di tambang gitu kan. Walaupun bagi hasilnya kita tidak tahu berapa persen untuk daerah penghasil gitu kan. Nah, sebagai kembali ke figur calon wali kota, kan tidak ada salahnya saya nanya ini kan, sebagai calon masyarakat Pak Haji besok gitu kan, yang berhak untuk merasa aman, yang berhak untuk merasa dilindungi. Nah, sekarang ini kita sudah tidak bisa lagi bicara kota Jambi ini aman oleh itu. Kemacetan kreditnya sudah luar biasa, bahkan nyawa manusia sudah banyak. Setidaknya ada semacam konsep pemikiran dari Pak Haji, bagaimana seandainya calon wali kota ini jadi 2024 dan tambang ini masih berlangsung Pak Haji, masih lama ini, masih puluhan tahun gitu kan. Nah, apa yang mesti harus dilakukan? Mungkin saran boleh, setidaknya mungkin kalau saya nanti diizinkan Allah jadi, ya saya akan begini-begini. Setidaknya masyarakat berharap ini dengan Pak Haji. Jadi kalau untuk pemikiran saya, masalah tambang batu bara ini kan banyak opsi. Ya. Kalau opsi yang pertama yang pernah dicanangkan itu untuk membangun jalur khusus. Jalan alternatif khusus untuk batu bara. Ya. Dan saya berharap ini terlaksana. Ya. Kalau ini terlaksana, tidak akan melewati lagi jalan-jalan yang dilalui oleh masyarakat. Yang itu yang pertama. Ya. Mudah-mudahan apa yang pernah MOU mereka yang pemilik tambang ini untuk membuat jalan batubara itu terlaksana. Yang kedua, kita tentu memanfaatkan jalur air Sungai Batanghari dengan tidak melewati jalan umum, hanya melewati Sungai Batanghari, itu kan kemacetannya bisa terurai. Itu artinya yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya kalau para tambang batu bara itu sendiri bisa menjalani apa yang sudah disepakati dengan pemerintah, itu serasa bisa berjalan. Yang sekarang ini kan tidak harus ada kesepakatan, tapi para supir batu bara itu kan tidak banyak yang tidak mengikuti. Contoh, bahwa mereka boleh keluar dari tambangnya jam 6 pagi. Ternyata jam 2 malam mereka sudah parkir di pinggir jalan. Padahal aturannya itu dari 6 pagi baru keluar dari itu. Mereka boleh jalan jam sekian sampai jam sekian. Ternyata belum jalan lagi, sudah mereka jalan. Yang kedua, sebetulnya kemacetan itu terjadi di saat ada trouble truk. Satu truk yang rusak, truk parkir di pinggir jalan. Tapi kalau ini bisa diurai, umpamanya para pemilik batu bara itu mempunyai kayak terminal lah. Terminal tersendiri, di beberapa kilometer ada terminalnya untuk mereka istirahat, yang itu silakan. Jadi tidak ada lagi mobil-mobil truk itu terminal antara maksudnya. Iya. Ini kosong nih habis bongkar di Talang Duku. Sebelum mereka ke Batanghari, mereka ada terminal yang mereka untuk standby. Jadi jangan berbaris di jalan. Itu maka jalan tuh. Yang kedua, kita lihat itu kemacetan itu terjadi di waktu ada truk yang rusak. Mungkin harus ada inisiatif lah dari pemilik tambang, apa mobil gerek, terus spare partnya tuh disiapkan. Jadi hitungan jam mobil itu digerek, dipinggirkan. Itu sebetulnya kalau itu dipatuhi dan dibuat itu bisa aman-aman aja. Karena mereka tidak peduli berjam-jam mereka asnya patah. Menunggu asnya beli di pasar, pasang lagi, itu macetnya. Tapi kalau itu badannya kecil, tapi kalau ada mobil gerek khusus,
apa Mungkin disewa, cepat cepat antisipasi dan dibawa ke daerah yang apa. Ya. Jadi memang banyak alternatif, tinggal lagi Ya. bagaimana kita manage. Ya. Kok daerah-daerah lain bisa kayak Kalimantan, itu kan bisa tuh. Kalau Kalimantan dia punya jalur khusus lagi, jadi tidak jalan umum. Nah, mereka bisa kan? Ya. Kok kita nggak bisa bikin jalan umum, jalan khusus mereka? Jadi kalau bicara ini saya sedikit tahu itu Pak Haji. Ya. Jadi tidak ada satu regulasi pun sebenarnya dari pemerintah bahwa angkutan batu bara atau tambang itu boleh melalui jalur umum. Tidak ada itu. Sebelum nambang mereka sudah harus menyiapkan jalur khusus dia sendiri. Kalau tidak lewat darat, lewat sungai atau rel kereta api. Sekarang puluhan tahun sudah tambang ini berlangsung. Baru rencana jalur khusus. Aduh ini banyak sekali persoalan Pak Haji. Kita diskusi itu jadinya. Kita calon wali kota jangan-jangan Pak Haji punya IUP tambang juga? Sekarang belum ya? Ada rencana? Belum terpikir. Kalau bisa jangan. Biar sekarang saya fokus untuk sosialisasi dulu. Oke, sosialisasi. Nah, bicara sosialisasi lagi ini, saya tidak bisa ingin menggali apa sih yang sudah Pak Haji lakukan ini. Selain kegiatan rutin menghadiri undangan dari masyarakat, ya biasanya kan begitu ya. Kemudian memberikan bantuan sosial, ada hal-hal lain mungkin yang bisa menarik simpati masyarakat. Jadi yang saya lakukan sekarang itu, alhamdulillah kegiatan rutin saya tentu ibadah. Ya. Ibadah, ikut pengajian di masjid yang memang udah tahun-tahun saya lakukan. Itu terus saya lakukan. Terus ada musibah yang saya dapat kabar ada kemalangan, ya saya datang. Ya, Pak Haji memang terkenal calon wali kota yang agamis dan sosial tinggi, dermawan. Ya, jadi apa kebiasaan saya hari-hari itulah yang saya lakukan. Pada prinsipnya saya sekarang ini ikhtiar, ikhtiar kepada Allah. Tidak macam-macam lah ya, biasa-biasa saja ya. Setelah saya ikhtiar, saya minta kepada Allah lah, karena Allah lah yang menentukan semuanya. Kalau orang bilang orang yang duit yang bisa jadi kepala daerah atau jadi anggota DPR, mungkin semua kepala daerah dan semua kepala daerah anak-anak orang-orang kaya semua. Nyatanya kan enggak. Berarti duit itu tidak menentukan. Duit nomor sekian. Ya, yang penting ikhtiar, Allah ridho, dan saya minta Allah ini yang terbaik, ya Allah mudahkan jalan. Makanya di slogan saya itu Bismillah Insya Allah 2024. Kata pepatah itu makin tinggi pohon itu makin kencang angin berembus. Tentu Pak Haji harus punya kesiapan mental juga untuk menahan terpaan angin itu kan. Apalagi sekarang banyak hal yang sudah menjadi macam-macam lah kan. Tapi nampaknya Pak Haji tetap tegar. Pak Haji, sebelum kita closing ini, saya masih ingat PR Pak Wali Kota kita yang belum terwujud itu. Rencana besar dia sebenarnya itu luar biasa kalau diwujudkan. Kawasan parkir ya di kota, di pasar itu. Yang dulu sudah direncanakan tapi belum jadi terlaksana. Itu bagaimana nanti? Kalau pasar tingkat, pasar Jimak apa? Pasar bioskop apa? Ya, bioskop presiden. Kalau menurut Pak Haji itu layak untuk dilaksanakan? Saya rasa layak. Layak. Jadi kalau sudah kita menjadi kota besar, tentulah lain parkir itu sangat diperlukan. Jadi para yang toko yang memiliki mobil bisa parkir di situ, orang belanja bisa parkir teratur, dan orang nyaman untuk jadi sebelum ada lagi. Kenapa itu saya tanyakan? Jambi ini ada, kota Jambi ini ada, dimulai dari sana dulu, gitu kan? Mulai dari pelabuhan Dermaga, Apung, kata orang dulu Batu sampai ke ini pasar ke dalam. Sampai ke Pasar Rombeng dan lain sebagainya. Artinya itulah dimulai kota Jambi dulu gitu. Sekarang dengan perkembangan kota sudah luar biasa nih perkembangannya. Nah ini sudah nyaris tertinggal ini, terutama pada malam hari ini menjadi kota mati, kota sepi. Barangkali Pak Haji punya konsep ini, seperti apa memajukan kota ini tetap hidup seperti dulu, walaupun mall sudah di tempat lain.
Saya rasa Bang, bukan nunggu saya aja. Ya. Sekarang pun sudah dilaksanakan Pak Wali. Apa itu? Itu sudah ada kayak pasar malam. Oh. Jadi di pasar itu sekarang sudah setiap malam minggu atau malam minggu malam satu itu semua jajan UMKM itu berjualan sekarang. Ya. Itu semua masyarakat ramai Bang. Ada musik sudah mulai situ. Ya, artinya kan itu temporer sifatnya sudah dimulai. Ya, terkadang bisa saja itu mungkin karena bosan, ya bisa sepi. Ya. Barangkali mungkin ada satu konsep bagaimana mengalihkan fungsi. Kalau ini tadinya menjadi pasar tradisional, menjadi pasar modern, ini tidak lagi ada jual pakaian, mungkin akan menjadi pasar apa atau apa gitu. Tapi panjang ini, barangkali ini akan dibuat sebuah konsep visi dan misi barangkali. Mudah-mudahan saya diikutkan. Iya, oke Pak Haji, ini bicara panjang lebar, poinnya tadi bagaimana Pak Haji sudah bisa mempersiapkan diri dan bagaimana bisa meraih simpati masyarakat ya di 2024 dan harus menjadi caleg dulu di bulan Februari 2024. Kalah atau menang tetap mau maju wali kota. Ya. Bismillah. Karena itu perintah partai dan harus dilaksanakan. Dan Anies harus menang. Terutama di Jambi. Ada tugas berat. Logo saya yang sekarang itu yang bisa saya sampaikan. Siapa presidennya? Anies. Siapa wali kotanya? Haji Rahman. Apa partainya? Nasdem. Gubernurnya? Dan ini mesti dijawab juga ini, soalnya mancing. Siapa wali kotanya, siapa presiden, masa gubernur tinggalkan? Kalau menurut boleh dijawab tak? Kalau dari gubernur siapa? Ya kalau misalnya Nasdem tetap mengusung Pak Pasar, ya mesti harus Pak Pasar. Kan udah terjawab sendiri kan? Iya. Tidak perlu ditanya lagi. Nah, yang saya tanyakan, apakah beliau hanya fokus nyalon untuk DPR RI? Saya kan bukan orang Nasdem, jadi tidak tahu. Apakah juga akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur? Jadi kalau ini panjang kita tambah lagi diskusinya ini. Kalau bisa cerita sedikit, karena ini sudah merupakan kewajiban. Siapa yang mau menjadi kepala daerah harus maju di legislatif. Jadi kalau Pak Pasar mau jadi gubernur harus maju di DPR RI. Saya kalau mau jadi wali kota harus maju caleg di provinsi. Berarti saya harus nyalon DPR RI juga di bawah Pak Pasar. Iya, kalau mau jadi gubernur. Oh gitu ya. Berarti saya butuh ketegasan dari Ketua Bapilu Nasdem ini. Pak Pasar tetap mau nyalon gubernur. Insya Allah. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih saudara sekalian atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan diskusi kami yang singkat ini ada manfaatnya, terutama para pendukung Bang Haji Rahman. Mudah-mudahan semakin yakin. Amin. Sedikit sudah dibongkar ini bagaimana visi dan misi beliau ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang sudah bersedia hadir Bang Haji. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah selalu merestui dan merahmati perjalanan Abang dan mencapai cita-citanya ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bila Anda ingin menyaksikan video kami yang lain, silakan berkunjung ke Dori by TV. Oke Bang.